pada hadis ini tentang kualitas iman kelompok manusia tertentu ya. Dalam hal ini Nabi menyebut negeri Yaman ya sebagai negeri yang memperoleh puja-puji dari Nabi dengan kata-kata al-imanu yamanin, bahwa iman itu identik dengan negeri Yaman. Para ulama menjelaskan terkait makna Yaman ini ada beberapa macam penjelasan. Kita tahu kalau posisi Nabi itu berada di Mekah dan kemudian berada di Madinah, itu adalah pertengahan di antara dua ujung Jazirah Arab. Jazirah Arab itu ujung selatannya adalah Yaman, sementara ujung utaranya adalah Syam atau Syria ya. Kata Syam dalam literatur geopolitik Arab zaman dulu, kalau sekarang sudah menjadi beberapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin, marilah kita lanjutkan kajian kita, yakni membahas hadis-hadis Nabi sebagaimana terdapat di dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Hadis yang kita bahas kali ini pertama adalah hadis yang diriwayatkan tentu saja oleh Imam Bukhari dari sahabat Nabi Abu Mas'ud Uqbah ibn Amir. An Abi Mas'ud Uqbah ibn Amir radhiyallahu ta'ala anhu qala asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi nahwal Yaman, bahwasanya Rasulullah berisyarat dengan tangannya ke arah negeri Yaman. Faqala, kemudian beliau mengatakan al-imanu yamanin hahuna. Iman itu identik dengan negeri Yaman di sini. Ala innal qaswata, ingatlah sesungguhnya yang keras, wa ghiladzal qulubi, serta hati yang tebal, fil faddadin, terdapat pada kalangan orang-orang bersuara keras, inda usuli adnabil ibili, di sisi pokok ekor unta, haitsu yatlu'u, ketika ia muncul, qarnas syaitani, di antara dua tanduk syaitan, fi Rabi'ah wa Mudhar, dari kabilah Rabi'ah dan kabilah Mudhar. Hadirin, dari hadis ini kita bisa mengenali bahwa hadis ini sangat situasional dan sangat kondisional ya. Setidaknya ada hal-hal yang disebut Nabi terkait kekhasan situasi dan kondisi pada zaman itu. Pertama adalah al-faddadin, kemudian kedua adalah Rabi'ah wa Mudhar ya, nama dua kabilah yang memang kabilah Rabi'ah dan Mudhar ini adalah kabilah-kabilah dari kalangan masyarakat penghuni Sahara yang disebut kelompok masyarakat Badui.
Hadirin, pertama Nabi mengatakan al-imanu yamanin hahuna, ya, bahwa iman itu identik dengan negeri Yaman di sini, ya. An-nasu mutawafituna fil imani wat taqwa wal amal. Manusia itu berbeda-beda tingkatannya di dalam hal iman, di dalam hal ketakwaan, juga di dalam hal amalnya. Wa kadzalika yatawafatuna fi darajati syarri. Demikian pula di dalam hal keburukan, manusia juga memiliki perbedaan tingkatan, ya. Ada yang keburukannya rendah, keburukannya menengah, ada juga yang keburukannya level tinggi, ya, juga ada. Nah, Nabi SAW kemudian mengajarkan kepada kita pada hadis ini tentang kualitas iman kelompok manusia tertentu, ya. Dalam hal ini Nabi menyebut negeri Yaman, ya, sebagai negeri yang memperoleh puja-puji dari Nabi dengan kata-kata al-imanu yamanin, bahwa iman itu identik dengan negeri Yaman. Para ulama menjelaskan terkait makna Yaman ini ada beberapa macam penjelasan. Kita tahu kalau posisi Nabi itu berada di Mekah dan kemudian berada di Madinah, itu adalah pertengahan di antara dua ujung Jazirah Arab. Jazirah Arab itu ujung selatannya adalah Yaman, sementara ujung utaranya adalah Syam atau Syria, ya. Kata Syam dalam literatur geopolitik Arab zaman dulu, kalau sekarang sudah menjadi beberapa negara. Walaupun pada zaman Nabi atau pada zaman Khulafa ar-Rasyidun, Syam itu hanyalah sebuah provinsi. Kalau sekarang ya meliputi Syria, Lebanon, Yordan, ditambah Israel, Palestina. Kalau Israel disebut, ya, walaupun Israel hanyalah negara yang sifatnya diadakan oleh kekuatan-kekuatan besar yang menang perang pada saat Perang Dunia Kedua. Artinya orang jauh datang ke situ gitu loh, bukan yang kalau menurut siapa presiden Iran yang sebelumnya ini, Ahmadinejad, ya, dalam pidatonya di PBB, bahwa Israel itu adalah limbah beracun bangsa Barat yang dibuang di negeri kaum muslimin, ya. Karena mereka sendiri sudah tidak ingin ada Israel di tengah-tengah mereka, karena akan membuat ulah, membuat kekacauan dan sebagainya. Makanya pertanyaannya dia itu di forum PBB, kenapa kok limbah itu dibuang di tempat kita? Kan masih banyak tempat di Alaska atau di mana, di bagian-bagian tertentu di Amerika sana kan masih banyak tempat. Kenapa limbah beracun itu dibuang di tempatnya kaum muslimin? Makanya ya sampai sekarang akhirnya menjadi sumber kekacauan dunia itu, ya, karena memang dia limbah beracun tadi. Kira-kira limbah B3 gitu yang sangat beracun. Jadi tapi begini, posisi Mekah Madinah dengan Yaman itu lebih dekat daripada posisi Mekah Madinah dengan Syria, ya, walaupun berada di tengah-tengahnya, tapi posisi Mekah Madinah itu dengan Yaman lebih dekat daripada dengan Syria. Kalau utaranya Syria ya sudah banyak negara kan, ya, ada, artinya negara-negara sampai bisa masuk Eropa lewat situ. Tapi kalau selatannya Yaman ya Laut Arab, kan nyebur segoro kalau itu. Sehingga pertama kata-kata Yaman maknanya ya negeri Yaman, ya, sebagaimana dikenal dalam sejarah Islam sampai sekarang, ya, Yaman yaitu, ya, tidak ada negeri lain yang namanya negeri Yaman yang ada di pesisir laut itu, Laut Arab. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa Yaman itu ya wilayah Mekah Madinah sampai Yaman sana, karena posisi Mekah dan Madinah itu lebih dekat kepada Yaman daripada kepada Syria. Kalau itu dikatakan bahwa Mekah Madinah berada di tengah-tengah di antara sisi selatan dan sisi utara. Nah, nanti juga ada hadis-hadis yang mengatakan bahwa orang-orang Yaman ini memang memiliki sejumlah keistimewaan
Setidaknya dalam pandangan Nabi ya, karena Nabi tentu saja memiliki satu kedalaman ruhani yang menyebabkan diberi atau dianugerahi Allah memiliki kemampuan menilai ini baik, ini buruk dan seterusnya. Bedanya Yaman dengan tempat-tempat yang lainnya adalah saat mereka masuk Islam ya. Masuk Islamnya masyarakat Yaman itu sedemikian lembut dan smart ya, tanpa ada konflik, tanpa ada perang, tanpa ada macam-macam. Mereka dengan ikhlas masuk ke dalam Islam tanpa melewati sebuah proses yang alot atau yang sulit ya. Nah kemudian setelah Nabi memuji negeri Yaman ya, walaupun disebut negeri, yang dipuji adalah penduduknya ya, tentu saja begitu. Al-imanu Yaman. Kalau sekarang ini kalau kita pergi haji atau pergi umroh mesti ketemu orang-orang Yaman. Memang beda ya orang-orang Yaman itu. Mungkin gampangannya kalau sini itu gini, saya tanpa bermaksud merendahkan etnik tertentu. Meduronya Arab ya Yaman itu. Kalau ngomong bawaan terwami. Jadi kalau Oman itu malah beda. Oman orangnya relatif lebih lembut karena kesultanan, karena Oman. Dan itu adalah semacam performan orang yang hidupnya di tepi pantai. Orang atau masyarakat pesisir itu punya satu kebiasaan kalau bicara suaranya keras orang. Karena sejak kecil dia harus berlomba melawan suaranya ombak itu kan, jadi sehingga suaranya jadi keras. Kemudian Nabi mengatakan ala innal qaswata, sesungguhnya watak atau sifat yang kasar, wa ghiladzul qulubi, serta hati yang tebal, maksudnya hati yang sulit memperoleh pencerahan, nanti dikatakan sulit memperoleh mau'idhah, fil faddadin, terdapat pada kelompok manusia yang punya suara keras. Inda usuli adnabil ibili, di pokok-pokok ekornya unta ya, maksudnya orang-orang penghuni Sahara yang keseharian mereka itu adalah memelihara atau mengembalakan unta. Itu luar biasa itu memang apa yang disampaikan Nabi itu, karena ini nubuah ya, karena ini sebuah nubuah, tidak semata-mata analisis ya. Kalau analisis kan berdasarkan akal murni, kalau nubuah itu ya analisis tapi dipandu oleh petunjuk Allah. Sehingga dari kelompok orang-orang Badui ini nanti memunculkan satu firqah di dalam Islam namanya Khawarij ya. Dari Khawarij ini akan muncul dalam jadi dari orang-orang yang hidup di Sahara yang kita katakan sebagai kelompok masyarakat Badui tadi, itu nantinya itu memunculkan satu firqah dalam Islam namanya Khawarij. Dan salah satu ciri penting dari Khawarij itu adalah takfiri, mengkafirkan, menyesatkan orang yang tidak sepaham dirinya. Dalam arti mereka adalah orang-orang yang tidak siap untuk bermusyawarah, tidak siap untuk berdiskusi, tidak siap untuk beradu argumentasi. Itu mereka suka memberikan satu label pada orang-orang yang berseberangan dengan dirinya dengan kata-kata kafir atau dengan kata-kata sesat. Makanya sekarang banyak neo Khawarijism, Khawarij model baru, yaitu kelompok yang suka
bilang kafir, bilang sesat kepada orang-orang yang tidak satu pola pikir dengan dirinya ya. Padahal kan mereka sama-sama berhadapan dengan nas agama dan sama-sama memiliki hak untuk memahami dengan metode yang dipilihnya. Artinya yang dinubuahkan oleh Nabi itu ya memang terbukti sampai sekarang itu. Pada zaman Khalifah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib kan muncul kelompok ini, jadi memang dari kalangan Arab Badui. Secara sosiologis memang mereka adalah satu kelompok yang tidak siap untuk taat asas namanya ke dalam keterangan-keterangan yang ada. Masyarakat hadori atau masyarakat yang hidup di kota itu kan cenderung taat asas. Taat asas itu ya ya patuh pada hal-hal yang sudah disepakati bersama. Misalnya kita kan sudah sepakat kalau lampu hijau itu jalan, lampu merah itu berhenti, lampu kuning itu hati-hati, ada warning, jangan diterobos ya. Ada tidak ada polisi, kita sudah sepakat, itu sudah sesuatu yang kita sepakati. Makanya kalau ada lampu merah jenengan tolak-toleh kok tidak ada polisi, terus nyebrang, badui berarti jenengan. Karena ya itu tidak sulit, dia tidak mau diatur-atur dia. Tidak mau diatur-atur sehingga salah satu efeknya menolak adanya organisasi. Ada kelompok di Indonesia ini yang mengatakan organisasi itu bid'ah, organisasi itu haram. Itu khas Khawarij zaman dulunya. Karena tidak mau diatur-atur. Tapi KTP punya, kan berarti mengakui organisasi desa. Dan kadang-kadang memiliki pola pikir yang sedemikian sederhananya, itu memang khas mereka ya. Dan itu ditularkan dari generasi ke generasi. Ada orang yang melarang istrinya pergi ke masjid ya, karena ada hadis Nabi bahwa sholat di rumah bagi perempuan lebih baik. Kalau di rumah itu ada bilik, lebih baik lagi di bilik itu ada lubang tikus, lebih baik lagi sholatnya di lubang tikus itu. Tapi membiarkan istrinya belanja ke pasar. Masjid sebaik-baik tempat, pasar seburuk-buruk tempat. Melarang istrinya pergi ke masjid, tapi membiarkan istrinya pergi ke pasar. Kalau mau niru orang Arab ya seharusnya mesisan ya. Orang Arab itu memang benar-benar menjadikan istrinya seperti malaikat. Jadi disuruh di rumah, disuruh taat, disuruh sholat, disuruh ngaji. Yang jungkir balik, salto, post up cari duit itu ya suaminya ya. Sehingga jenengan ke pasar di Arab cari pedagang perempuan tidak akan ketemu kan, karena mereka malu kalau sampai menyuruh istrinya nungguk toko, walaupun dia punya toko. Itu orang Arab itu tabu dan itu adalah aib bagi dirinya sekiranya membiarkan istrinya nungguk toko. Itu dielokno orang banyak. Wis keting tangan wong lanang kok nungguk, wong wedok kok nungguk toko itu gitu. Jadi jenengan ya tidak percaya, nan jenengan haji, jenengan umroh tuh cari pedagang-pedagang yang perempuan tidak ada, karena dalam sosiologi masyarakat Arab itu merasa aib bagi dirinya sekiranya membiarkan istrinya atau anaknya yang perempuan terus ikut-ikutan nungguk toko, itu aib. Ya kecuali mereka memanfaatkan TKW itu ya ada ya. Kalau di Indonesia itu jangankan tunggu toko, nang sawah, ngudek lolo itu ya perempuan ada. Makanya kalau orang itu bicara tentang emansipasi perempuan di Jawa ini sudah istilahnya belum ada orang bicara emansipasi itu di Jawa ini. Tampilnya perempuan di wilayah publik itu sudah tidak karu-karuan dong. Subuh sudah berangkat ke sawah. Ya kurang publik apa itu ya. Termasuk kalau jenengan pergi ke pasar Klewer di Solo sana, ya hampir tidak menemukan pedagang laki-laki ya, kecuali yang nyurung rombong air. Tapi yang pedagang-pedagang itu hampir semuanya perempuan.
haitsu yatlu'u qarna syaitani fi Rabi'a wa Mudhar, ya, ketika muncul ya, yakni kaum Faddatin tadi di antara dua tanduk syaitan, maksudnya wilayah timur, ya. Tanduk syaitan maksudnya adalah wilayah tempat terbitnya matahari. Dikatakan ada syaitan itu karena waktu itu masih banyak masyarakat yang menyembah matahari, dan mereka melakukan penyembahan itu pada saat matahari terbit, atau juga masyarakat yang menyembah api. Nah, dengan menyebut kata-kata qarna syaitan berarti Nabi menyebut wilayah timur, ya. Ya, sehingga para ulama menunjukkan bahwa terjadinya fitnah atau huru-hara itu nanti bisa saja jadi dari wilayah timur. Kalau wilayah timur dalam konteks ini, ya, waktu itu artinya dari penglihatan masyarakat yang ada di Mekah dan Madinah, maka wilayah timur itu ya wilayah Irak, ya. Wa makanuhum jihatu syarqi, tempat mereka yakni kelompok manusia yang memiliki hati kasar, ya, dan perangai kasar dan hati tebal tadi, jihatul masyriqi, pada arah timur, haitsu yatlu'u qarna syaitan, yakni tempat munculnya dua tanduk setan, ya, maksudnya tempat matahari yang disembah orang. Ai janiba ra'sihi, di antara sisi kanan dan sisi kiri syaitan tadi. Li'annau yantasibu muhadzati madil asyamsi, karena dinisbatkan pada arah terbitnya matahari. Hatta idza tala'at kanat baina qarnai ra'sihi wa janibaihi fataqa'u as-sajdatu lahu khina yasjudu abadatu syamsi laha. Disebut begitu karena pada zaman itu banyak para penyembah matahari yang kemudian sujud menyembahnya. Yakni fi qabilatai Rabi'a wa Mudhar, di dalam dua qabilah Arab pedalaman atau Arab Sahara tadi, yakni qabilah Rabi'ah dan Mudhar. Wa huma muntasyiratani fi ardil jaziratil Arabiyyah wal Iraq, yang dua ini tersebar di jazirah Arab dan Irak. Wal maksudu jami'ul masyriqi al adna wal aqsa wal ausat, maksudnya adalah seluruh arah yang ada di timur, baik timur dekat, timur tengah ataupun timur jauh, ya. Timur dekat, timur jauh ataupun timur tengah. Sehingga dalam perkembangannya perang melawan nabi palsu itu juga dari qabilah Mudhar itu, yang perang melawan Musailamah al-Kadzab. Dan itu perang besar. Perang melawan Musailamah al-Kadzab itu perang besar yang sempat menimbulkan korban besar di antara sahabat-sahabat Nabi, terutama sahabat-sahabat Nabi yang hafal Quran, ya, pada waktu itu. Sehingga muncul pikiran-pikiran untuk mengamankan manuskrip-manuskrip yang ditulis para sahabat Nabi, ya, yang di dalamnya ada ayat Al-Quran itu. Kemudian manuskrip-manuskrip itu disimpan di rumahnya Hafsah binti Umar, ya, pada zaman Abu Bakar jadi khalifah. Nanti pada zaman Utsman bin Affan menjadi khalifah, manuskrip-manuskrip itu disalin ke dalam lembaran-lembaran khusus dari kulit menjangan. Itulah yang disebut sebagai mushaf, ya. Sesuatu yang semula ada dalam manuskrip-manuskrip itu kemudian disalin di dalam satu lembaran khusus dari kulit menjangan. Tapi ya tentu dalam bentuk goresan benda tajam, ya, karena belum ada spidol, belum ada tinta. Dan tulisan Arab masih sederhana, jadi belum ada titik, belum ada harokat, ya. Adanya titik itu pada zaman tabi'in oleh Abul Aswad Ad-Du'ali. Jenengan ndak bisa membedakan jim hak kho itu wong podo kono titike kabeh. Jadi wong-wong ono titike gak iso maca mana ono titik, gak ono titik. Setelah ada titiknya, makanya dalam literatur Arab huruf yang bertitik itu namanya mu'jamah. Huruf yang tidak bertitik namanya muhmalah. Apa makna mu'jamah itu? Untuk orang ajam,
Ya, orang ajam itu dalam literatur Arab adalah orang non Arab, ajam. Beda dengan ajam dalam bahasa Inggris Timur. Ya. Mon ajam nah nyaman karena itu ayam kalau ajam. Kalau huruf yang tidak bertitik namanya muhmalah, dibiarkan. Muhmalah itu maknanya dibiarkan seperti awalnya. Baru pada zaman Al-Khalil bin Ahmad, kira-kira awal abad 2 Hijriah, itu diperbaiki lagi huruf Arab itu dikasih syakal ya, syakal A I U itu ya. Jadi Quran awal itu belum ada titiknya, kemudian ada titiknya. Ada titiknya, banyak orang non-Arab masuk Islam. Banyak juga yang tidak bisa ngaji, akhirnya dikasih harokat atau syakal itu A I U. Makanya wis ono titik, ono harokat kok gak iso ngaji ae yo kebacut gitu aja. Mau jane gak gelem ngaji awakmu. Wah. Ngajine ketemu tua Pak, ilati angel ditekuk. Jadi dulu ada masjid di sana di Surabaya sana, mau saya ngisi pengajian di situ. Isinya itu orang-orang tua pensiunan ya. Ya namanya orang tua yang pensiunan mesti sudah tua. Tapi maksud saya itu adalah orang-orang yang saat dinas dulu tidak pernah dekat masjid, ketika sudah masuk usia pensiun itu baru dekat masjid, baru ya mungkin menyadari mandito begitu ya kalau dalam falsafat Jawa. Ya karena wong mulai kecil tidak pernah ngaji, tidak pernah sholat, tiba-tiba setelah pensiun itu ingin dekat, ya tentu saja sesuatu yang sangat baik. Cuma ya kaitannya dengan ngaji itu loh ya, ilatnya just wangel ditekuk. Karena saya ikut ngajari ngaji, masya Allah wangel. Dan semangat ya, kadang tidak ada orang diadzani dewe, dikomati dewe, diimami dewe. Hayya 'alas sholat, tidak bisa. Hayya 'alas solo. Cari arah-arah kamu pesan Jogja ta. Juga pada zaman Abu Bakar ada perang besar melawan kelompok murtad atau kelompok yang membangkang membayar zakat itu. Ya, itu perang besar juga. Itu juga dari kalangan kabilah Rabi'ah dan Mudhar ya. Baik, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Ada kelompok yang dipuji oleh Nabi, ada juga kelompok yang diceritakan oleh Nabi sebagai kelompok yang tidak baik. An Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, termasuk Abu Hurairah ini adalah sahabat Nabi asal Yaman. Ya, termasuk ini habaib itu yang ada di Indonesia kan Yamani semua, dari Yaman. Dan mereka memperoleh penghormatan yang kadang-kadang berlebihan dari masyarakat ya. Kalau di Muhammadiyah kan tidak dikembangkan kultus individu ya, jadi ya biasa-biasa saja. Di sepanjang itu ada Habib namanya Bang Dola itu, Habib. Dola semut itu. Kalau ketemu saya itu, Habib Dola goyo tok ya, ustaz tok sini lagu Habib. Makanya ketika ada polemik apakah nasab mereka sampai kepada
Sayyidina Ali atau kepada Rasulullah itu sahih atau tidak, kita orang Muhammadiyah tidak ada urusan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atakum ahlul Yaman hum araku afidatan wa alyanu quluban, al imanu yamanin wal hikmatu yamaniyah wal fakhru wal khuyala'u fi ashabil ibili wasakinatu wal waqaru fi ahlil ghanam. Atakum, datang pada kalian ahlul Yaman, penduduk Yaman, hum, mereka itu araku, amat lembut, afidatan, perasaannya ya. Apa sekarang namanya peka ya, peka perasaannya. Wa alyanu, dan amat lunak, kuluban, hatinya. Al imanu, iman itu yamanin, identik dengan Yaman. Wal hikmatu, hikmah itu yamaniyatan, juga yamaniyatun, juga identik dengan Yaman. Artinya banyak hikmah yang muncul atau lahir dari negeri Yaman. Wal fakhru, kebanggaan, wal khuyala'u, dan kecongkaan, fi ashabil ibli, terdapat pada pengembala unta. Wasakinatu, adapun ketentraman, wal wiqaru, dan ketenangan, fi ahlil ghanami, terdapat pada pengembala domba ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Seperti hadis yang sebelumnya, madahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi memuji ahlal Yaman, penduduk Yaman ya pada zaman beliau. Kenapa? Limusara'atihim ila da'wati, karena mereka cepat menerima dakwah ya. Tidak banyak tidak banyak tanya, tidak banyak ini, tidak banyak itu, yes, pokoknya sat-set langsung menerima dakwanya Nabi. Wa mubadaratihim ila qabulil iman, serta kesegeraan mereka di dalam menerima iman. Fa innahum istajabu lil islami biduni muharabatin, mereka menerima dakwah Islam tanpa ada perang sedikit pun ya. Ya, beda dengan negeri-negeri yang lainnya akan melewati sebuah proses perang, proses penaklukan ya. Wa fi hadzal hadis yukhbiru Abu Hurairah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbara as-sahabatal kiram radhiyallahu taala anhum, bahwasanya Nabi memberikan kabar atau informasi terkait sahabat-sahabat kepada sahabat-sahabatnya, annahu qad ja'ahum ahlul Yaman. Kepada sahabat-sahabatnya Nabi mengatakan telah datang pada mereka penduduk Yaman. Tsumma wasafahum Nabi, kemudian Nabi memberikan satu keterangan ya tentang sifat orang-orang Yaman yang datang menemui mereka. Nabi mengatakan bi annahum araku afidatan, yakni aktsara riqatan wa tasammu anil mau'izati wa taqabbuliha. Mereka dikatakan oleh Nabi sebagai kelompok manusia yang amat peka perasaannya, dalam arti gampang mendengarkan mau'idhah dan menerima mau'idhah itu ya. Jadi kan ada orang yang sifatnya a priori belum apa-apa sudah menolak, sehingga ketika ditanya apa alasan Anda menolak, enggak pakai alasan ya, pokoknya menolak kan gitu. Nah, itu menunjukkan tadi kalau yang Nabi mengatakan orang yang ghiladhul qalbi ya, orang yang amat tebel atau tumpul hatinya. Kemudian kata-kata Nabi yang mengatakan wa alyanu quluban, kelompok manusia yang paling lunak hatinya, maksudnya yadullu alaihi sur'ata dukhulil iman, menunjukkan betapa cepatnya masuknya iman ke dalam hati mereka ya. Demikian juga kemudian dikatakan bahwa banyak hikmah yang kemudian
lahir atau muncul dari orang-orang yang tadi dikatakan berasal dari Yaman tadi. Kata-kata hikmah hadirin itu di sini dikatakan maknal hikmah innaha ibaratun anil ilmi al-mustamili ala ma'rifatillahi ta'ala, yakni satu ungkapan yang dipakai untuk menggambarkan pengetahuan yang menyeluruh, pengetahuan yang holistik tentang ma'rifatullah, yang tentu saja itu dibarengi dengan tajamnya basirah atau mata hati seseorang, ya. Sehingga dari situlah kemudian ada muncul kebenaran, dan kebenaran itu diamalkan serta menolak untuk mengikuti hawa nafsu. Kalau kita mengembalikan kata hikmah ini ke dalam Al-Quran, itu kan nanti identik dengan Luqman Al-Hakim, yang oleh Allah dikatakan sebagai sosok yang diberi hikmah. Dan itu juga menggambarkan bahwa penghargaan itu tidak didasarkan pada tampilan-tampilan fisik seseorang, ya, tapi didasarkan pada prestasinya di bidang kemanusiaan. Kalau kita merujuk kepada Luqman Al-Hakim, dalam kitab-kitab tafsir itu diceritakan Luqman Al-Hakim ini secara fisik itu, ya mungkin istilahnya sekarang di bawah standar itu, ya. Orangnya berkulit hitam, hidungnya pesek, kakinya bengkong, posturnya pendek, ya. Tapi dia memperoleh satu penghargaan yang tinggi dari Allah, sehingga kata-kata bijaknya itu diabadikan di dalam Al-Quran. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim, dan seterusnya, ya. Ingatlah ketika Luqman memberikan nasihat kepada putranya yang isinya mengajak putranya untuk masuk ke dalam tauhid dan menjauhi syirik, ya. Sehingga dikatakan oleh para ahli bahwa hikmah itu adalah nilai-nilai universal yang tersimpan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Para mufassirin generasi awal mengartikan hikmah itu, ya As-Sunnah itu sendiri. Makanya ketika ada ayat mengatakan terkait apa itu hikmah tadi, ya. Misalnya di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, ay wa yu'allimuhumul kitaba was sunnah. Al-hikmah itu diartikan sebagai as-sunnah. Dalam perkembangannya kata-kata hikmah ini memiliki makna yang lebih luas lagi. Pada zaman Abbasiyah ada lembaga riset itu dinamakan dengan Baitul Hikmah, sehingga hikmah itu diidentikan dengan falsafah, atau dalam bahasa kita filsafat, ya. Dalam bahasa Arab falsafah sebagai induk ilmu pengetahuan, ya, yang dihasilkan dari sebuah proses riset tadi. Cuma lama-lama hikmah itu ya identik dengan ilmu perdukunan. Di iklan-iklan di koran itu
mengajarkan ilmu hikmah, ilmu gendam, ilmu buka gembok tidak pakai kunci tapi pakai linggis. Maharnya sekian juta. Dalam hadis ini juga dikatakan bahwa Nabi SAW memperingatkan umatnya agar jauh dari sifat-sifat yang buruk ya, yang dulunya itu identik dengan masyarakat penggembala unta. Ya karena penggembala unta kan identik dengan sahara, beda dengan penggembala domba yang identik dengan rumput, padang rumput. Di tempat kita pun itu ya ada perbedaan lah, kalau antara orang gunung ya, orang yang selatan sana, atau orang kulonan misalnya, dengan orang utara kan beda ya. Orang utara itu ya pesisir, itu kalau ngomong banter-banter, kasar-kasar ya, karena saat kecil sudah harus tempur dengan suaranya ombak ya. Kalau orang gunung kan bahasanya lembut-lembut, halus-halus ya. Ya enggak tahu sekarang banyak orang gunung yang sudah turun ke bawah kerja di Surabaya, terus dari akhirnya ada istilah Solo gaplek itu. Yang ini arek Solo tapi wis gaplek ngeluhi kasari wong Surabaya. Di antaranya adalah al-fakhru. Apa al-fakhru itu? Ta'dadu mahasinil aba ala hasabi a'rafil jahiliyah. Orang yang membangga-banggakan kehebatannya, keturunannya di hadapan orang banyak seperti dulu yang dilakukan masyarakat jahiliyah ya. Dan itu banyak di sini. Biasanya kalau ada reuni keluarga itu kan, terus tidak ada kecap nomor 2 itu kan, harus kecap nomor 1 terus. Kemudian wal khuyala, yaitu sama dengan at-takabbur. Ya sombong ya. Tapi dibedakan antara al-fakhru, itu fakhru membanggakan leluhur biasanya. Dulu di adat masyarakat jahiliyah saat ini ya, saat pergi haji itu kan tidak pernah pray mulai zaman Nabi Ibrahim sampai zaman Islam. Cuma pada zaman jahiliyah haji ya tetap ada ya, dengan cara-cara syirik ya. Dan misalnya di luar Ka'bah, di dalam Ka'bah itu dipenuhi dengan berhala-berhala. Antara Safa dan Marwah itu juga ada berhala-berhala. Nah, ketika ada di Muzdalifah, orang-orang Arab waktu itu saat haji itu pada ini ya, masing-masing kabilah itu membanggakan kehebatan leluhurnya. Wa akhbara sallallahu alaihi wasallam anna sakinata wal waqar, yakni al-miskana wal khudu, ada ketenangan, ketentraman, mawjudani fi man yar'aunal ghanama, itu terdapat pada para pengembala domba. Beda dengan tadi ya, kesombongan dan kebanggaan pada diri sendiri itu ada pada penggembala unta. Yaitu maksudnya begini, penggembala unta itu kan identik dengan orang yang tinggal di Sahara tadi. Sementara penggembala domba itu identik dengan orang yang tinggal di padang rumput, di wilayah yang hijau, bukan wilayah yang panas.
Sehingga dikatakan bahwa kedekatan seseorang dengan hewan itu juga akan mempengaruhi watak orang yang memeliharanya. Ya mungkin kalau orang, kan kalau di sini ada orang yang suka memelihara ayam, suka memelihara macam-macam lah. Setidaknya kalau jenengan memelihara burung berkicau, akhirnya ya ikut-ikutan anil seperti burung itu. Kadang burungnya tidak berkicau, orangnya yang berkicau. Wa fil hadis anna mukhalatatal hayawani tu'thiru ala tiba'i man yukhalituha. Dalam hadis ini bisa diambil pengertian bahwa merawat hewan itu bisa berpengaruh pada watak orang yang merawatnya, ya. Ya tergantung hewan apa yang ia rawat itu. Wa fi fadilatu ahlil Yaman, dalam hadis juga Nabi memuji penduduk-penduduk negeri Yaman. Wa tafadhulin nasi fil imani wa makarimil akhlak, juga perbedaan manusia di dalam hal iman serta ketinggian akhlaknya. Wa fihi tahdhiru minal kibri wal khuyala. Dalam hadis ini juga ada peringatan dari Nabi supaya kita menjauhi dari sifat yang tidak terpuji, yaitu al-kibr, sombong, wal khuyala, dan membangga-banggakan leluhur atau keturunannya. Wa fihi at-targhibu fit tawadhu'i, dalam hadis ini juga ada ajaran Nabi supaya kita tampil sebagai orang yang rendah hati. Bukan rendah diri tapi rendah hati, ya. Rendah hati itu gak ngamuan, ya. Dadanya lebar, maksudnya sabar, ya. Ya. Kadang wis salah gak ganteng, ngamuan. Ngantuan ya enggak apa-apa. Karena katanya kiai saya dulu, orang itu ya datang ke masjid mendengarkan pengajian, walaupun datang terlambat, senden tembok muri dewe, keturun tetap dapat pahala. Apalagi melek kan gitu mau. Salat teko kari senden tembok muri dewe, keturun masih dapat pahala. Wis salah ono ngarep keturun. Jadi anu itu ya, saking anunya itu loh, saking apa namanya kuatnya kiai itu mendorong masyarakat supaya masuk masjid itu sampai dikasih keterangan begitu. Apa sing penting mlebu masjid, urusan turu urusan buri sing penting mlebu masjid. Nah saya itu seneng kalau diajak bapak saya datang ke pengajian, karena yang ada dalam pikiran saya itu mesti jajan itu. Pengajian jauh-jauh gak oleh jajan, waduh, tua sewado-wado. Tapi memang itu satu metode yang akhirnya kan sekarang kita ada Jumat berkah, itu kan maksudnya supaya anak-anak itu masuk masjid juga. Sehingga begitu salam payung wis langsung rebutan puluran, ya. Sing gede-gede gak kauman nanti. Saya punya temen itu, kalau datang kondangan entah acara tahlilan atau acara apa, datang mesti terlambat, ya. Ditanya sama yang lainnya, "Sampe lek teko kok ngareni apa?" "Oh, alah masih teko awal teko kari berkati padha wae kok ngono." Teko kari wae.
Bukan gara-gara datang terlambat terus berkati separuh kan ya ndak tahu berkati udah wotone ya. Pengajian juga begitu, toko awal ya podo oleh kacang hijau-ne podo. Hadis yang ketiga, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-fakhru wal khuyala'u fil faddadina ahlil wabari was-sakinatu fi ahlil ghanami wal imanu yamanin wal hikmatu yamaniyatun. Ini bab setelah bab yang kemarin itu ya. Ada 3 hadis ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fakhru membangga-banggakan leluhur, wal khuyala'u serta sombong, fil faddadin biasanya terdapat di dalam faddadin, orang-orang yang memiliki suara keras dan kasar, ahlil wabari yaitu orang-orang yang membawa bulu unta ya. Biasanya pakaiannya atau di atas sorbannya dikasih bulu unta. Maksudnya ya tadi orang-orang Arab Sahara ya, Arab pedalaman. Was-sakinatu fi ahlil ghanami, sementara ketenangan itu terdapat pada pengembala domba. Wal imanu yamanin, iman identik dengan Yaman. Wal hikmatu yamaniyatun, hikmah itu juga identik dengan Yaman. Hadirin, dalam literatur hadis, kalau orang Badui datang kepada Nabi dan menyapa Nabi, pasti mengatakan ya Muhammad ya. Kalau sahabat-sahabat Nabi mengatakan, manggil Nabi ya Rasulullah ya. Dan tidak ada maksud apa-apa ya. Pokoknya biasanya memang di kampung saya kalau manggil orang ya panggil namanya ya. Tidak peduli apakah dia Nabi, apakah dia Rasulullah. Kalau ketemu Nabi dia pasti mengatakan ya Muhammad. Ada orang datang pada Nabi, ya Muhammad, Allahu fis sama. Hei Muhammad, apakah Allah itu di langit? Nabi menjawab na'am, ya. Ya sudah, pulang dia, puas jawabannya. Hanya dan tidak ada maksud apa-apa ya. Katanya para ulama, seandainya dijawab Nabi dengan jawaban yang panjang, tambah bingung, tambah gak ngerti, jawab ya itu aja. Banyak ayat-ayat Quran yang turun berkenaan dengan pertanyaan atau peristiwa terkait dengan orang-orang Badui itu. Pernah orang Badui itu datang kepada Nabi, sekelompok orang Badui datang kepada Nabi bertanya, ya Muhammad, aqaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi. Hei Muhammad, apakah Tuhan kita itu dekat? Kalau memang dekat, kita berdoa dengan suara lirih, ataukah Tuhan kita itu jauh? Kalau memang jauh, kita doa dengan teriakan-teriakan keras biar dengar doa kita. Lalu kemudian turun ayat itu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bila alam yarsyudun. Hei Muhammad, kalau ada orang tanya kepadamu tentang aku, kau bilang pada mereka, aku dekat ya. Aku menjawab atau mengijabahi doanya siapa saja yang berdoa, dan seterusnya. Termasuk ayat yang di surat Al-Hujurat, ya la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd. Itu kan ada orang di luar kamar Nabi teriak-teriak, "Wahai Muhammad, keluar, saya minta nasihat." Ya. Ini bentak-bentak itu bukan marah tapi minta dinasehati. Nah, kenapa? Ya sebenarnya bukan bentak-bentak, memang keseharian mereka kalau ngomong dengan temannya itu begitu, bahasanya kasar dan suaranya keras ya. Kan ada orang ya, menurut kita kok kayak wong tukaran. Ya ternyata dialog saja dua orang itu enggak. Cuma karena kita enggak terbiasa dengan suara keras, mengira mereka itu tukaran.
Terus turun ayat itu, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi, wala tajharu bil qauli, dan jangan mengeraskan suara kajahri ba'dikum li ba'd, seperti kerasnya suara antara kalian dengan sesama kalian itu. Nah, al-faddadin itu adalah orang-orang yang kalau bicara suaranya keras dan diksi atau pilihan katanya itu kasar. Kan ada nanti kan salah satu hikmah, ada kata-kata dari sahabat dari Ibnu Abbas, ingat saya. Di situ dikatakan innallaha halimun tukni. Allah itu maha lembut, suka bikin kinayah. Kinayah itu bahasa sindiran. Keterangan atau hukum Al-Quran tentang suami istri tidak ada yang menggunakan bahasa kasar, semuanya kinayah. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Maksudnya kan hubungan intim suami istri. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Datangilah ladang kalian sekehendak kalian. Itu maksudnya hubungan suami istri. Tapi dalam firman Allah tidak ada satu kata pun terkait hubungan suami istri yang disebut dengan bahasa atau diksi, pilihan bahasa yang vulgar. Semuanya dengan kinayah, bahasa sindiran ya. Sehingga pesan dari ayat-ayat seperti itu, kalau memang ada bahasa yang lebih halus ya, jangan memilih bahasa yang lebih kasar ya. Misalnya begitu ya. Kan ada mangan, nedo, dahar ya. Yang paling baik dalam ungkapan bahasa Jawa yang halus adalah dahar ya. Baru yang lebih kasar lagi ada nedo, lebih kasar lagi ada mangan, mungkin ada lagi nyocok, mungkin ada. Jenengan yang bilang, bukan saya. Sehingga pesan dari hadis ini, wa fil hadis alamatun min alamatin nubuwwati sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis itu ada tanda ya, di antara tanda-tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena semua yang diucapkan Nabi itu pada akhirnya terbukti ya. Wa fihi at-tahdhiru minal kibri wal khuyala. Dalam hadis ini ya, seperti yang sebelumnya, ada peringatan dari Nabi agar kita terhindar dari al-kibir wal khuyala. Kibir itu adalah sombong dalam arti memuji dan memuja diri sendiri tanpa merendahkan orang lain ya. Ketika ketemu orang, dia memuja dan memuji dirinya, tapi tidak ada kata-kata yang merendahkan orang lain ya. Aku lo hebat ya. Saya itu lo begini ya, jadi ini, jadi itu, dan seterusnya. Tapi kalau khuyala itu ya sama dengan kibir, tapi disertai dengan merendahkan pihak lain. Awak mulai dibanding aku ya gak apa-apa nih. Bayaramu lo piro, bayaraku sama ini. Kalau di kampung itu kan orang itu ditanya begitu. Saya itu dulu ya pulang ke kampung itu ketemu orang-orang tua. Leh, kon saiki ndi? Anu Pak Lek, teng Surabaya. Nyambut gawe apa? Nggih mucal teng mriko. Terus bayaranmu piro? Yang ditanya lho. Kok tanya bayaran?
Wis pokoke nggih anu balik cekap mawon. Cukup piro? Nggih ndamel griya cekap, tuku sepur nggih cekap pokoke. Kono kuwi takoni. Wong tanya bayaran. Wa fihi at-targhibu fit tawadhu'iyah, seperti hadis yang sebelumnya. Di dalam hadis ini ada anjuran atau dorongan dari Nabi untuk rendah hati, ya, dalam arti tidak congkak, tidak sombong, walaupun ya sebenarnya memiliki modal, ya, memiliki bahan untuk sombong, memiliki bahan untuk congkak, tapi dia tidak melakukannya. Itu disebut dengan tawadhu, dan itu adalah bagian dari akhlak Islam. Sebenarnya gini loh ya, misalnya saya ya ditakdirkan Allah ganteng, gitu. Apa namanya, hidungnya mancung, pokoknya ganteng pol gitu. Walaupun saya tidak teriak-teriak di hadapan orang saya ini ganteng, ya sadar atau tidak sadar kan orang pasti mengatakan saya ganteng, ya. Kenapa saya harus mengatakan aku lo ganteng? Ya tidak usah begitu, orang yang mesti tahu saya ganteng. Misalnya misalnya saja wong yang nyatanya tidak ganteng, misalnya iwak betik akeh rine, rambut berintik api atine gitu. Dibantah sama anak-anak, iya kecik isine sawu, rambut berintik kayak genderuwo. Baik, saya kira untuk sementara cukup dulu. Insya Allah kita lanjutkan pada kajian-kajian akan datang. Bab-bab yang selanjutnya, adalah bab halawatul iman, yaitu bab tentang manisnya iman. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.